Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Selamat malam Jebret Tim. Hari ini suasana Glowing kota banget Jakarta agak sendu karena dari pagi mendung, terus juga gerimis. Sepertinya agak-agak mirip sama suasana di kota Milan karena Fonseca habis dipecat ya. Setelah kemarin ditahan imbang Serigala ibu kota. Ya kalau gue sih setuju-setuju aja karena kan peringkat juga di Serie A nggak kunjung membaik, jadi ya nggak apa-apa. Tapi ya kira-kira apakah ini sebuah hasil yang adil? Nanti kita tanyalah sama pandit-pandit kita. Hari ini ada Panji Suryono, ada Mas Aryo dan juga ada Riza. Tapi Jebret Tim jangan lupa nyawer karena hari ini kita live. Jadi silakan yang mau nyawer nanti Nesa bacain komennya. Silakan Ji. Oke, dan gue baca-baca di kolom komentar kemarin nih, katanya makin banyak yang muji Rizal nih di saat lagi fight dibully, siapa lagi dibully. Rizal kayaknya paling konsisten dan progresnya bagus. Tapi ingat, pujian itu kadang bisa menjadi racun untuk lu ke depan. Seperti halnya Marcus Rashford, seperti halnya Sancho yang pada akhirnya menjadi toksik buat kita semua, fans MU ya. Buat lu. Gue doang. Fans MU. Tapi kita nggak mau bahas tim setan merah dulu yang dari Inggris, kita mau bahas setan merah dari Italia karena ini tiba-tiba tadi sore breaking news, ternyata Fonseca di sack dan sudah here we go, pelatih penggantinya adalah Sergio Conceição. Ini dulu pernah main di Lazio, di Inter Milan, sama di Parma, dan terakhir yang melatih Porto baru cabut Juni lalu. Nah ini kalau ngomongin di bawah Fonseca, ini kan pelatih sebenarnya baru bisa dibilang baru setengah musim gitu, dan pramusimnya cukup oke, di awal juga cukup kelihatan oke, tapi somehow belakangan mulai menurun dan nggak konsisten. Apakah memang itu murni salah dia, atau menurut lo juga karena ada faktor-faktor lain yang membuat dia nggak bisa mengeluarkan kemampuan terbaik dari Milan nih? Gue rasa di pramusim pun gue juga mulai agak ragu ya sama taktik yang dia terapkan, di mana di pramusim tampilnya buruk. Di pramusim bagus Jal. Salah lo ya. Lo bantai Jal. Polisi bagus. Mas Aryo bagus Mas. Salah lo Start liga jelek tuh. Oh iya, di awal musim jelek. Cara permainan tapi kan ketolong Pulisic lah kalau gue bilang. Di pramusim Pulisic bagus, ngelanjutin performa kayak di musim lalu. Tapi di start liga di awal-awal tuh strict, nggak pernah menang. Abis itu ada periode setelah kalah dari Liverpool lah, gue inget banget di awal-awal Champions League tuh, abis itu mereka meningkat. Dan jelas beberapa pemain pun juga dibandingkan musim lalu performanya meningkat banget kan, dibanding kayak Tijani Reinders, abis itu pemain-pemain kayak Pulisic juga gue rasa performanya konsisten. Akan tetapi selain ada yang meningkat, juga ada yang menurun menurut gue. Salah satunya jelas Rafa Leao yang menurut gue ini masih pemain terpenting yang dimiliki Milan, tapi di musim ini gue rasa performanya nggak kayak musim lalu lah, dibandingkan 2 musim lalu bahkan. Dan justru musim ini juga beberapa kali dia dicadangkan ya, beberapa kali juga infonya dia nggak akrab sama pelatih ini, secara taktikal nggak masuk, dan gue rasa ini menambah beban dari seorang Fonseca, ditambah pengganti dari Olivier Giroud, gue rasa nggak bisa gantiin perannya Giroud di Milan lah. Dari Giroud yang sebenarnya Kapten Spanyol loh. udah mulai Juara mulai Piala decline, Eropa loh. tapi kurang lah ganti Morata menurut gue. Ini cerdas itunya. Diganti ke Morata, gue rasa nggak bisa menggantikan peran sepenting Olivier Giroud. Jadi gue rasa akumulasi dari faktor nggak terlalu dilindungi. Lagi-lagi. Jam 8 udah semua lewat. Isu tuh udah lewat. Jangan ngomongin ini, sholat-sholatan. Kita ngomongin terlalu dini gak sih Mas untuk pelatih baru setengah musim? Apalagi dia masih peringkat 7, peringkat 8 gitu. Belum yang terlempar dari 10 besar atau bahkan peringkat 13, 14. Ya, di Serie A-nya sebetulnya mereka masih peringkat 8. Lalu di Champions League-nya mereka peringkat 12. Artinya sebetulnya masih on course untuk bisa lolos ke playoff di Liga Champions-nya. Artinya masih awal banget gitu ya. Terus yang kalau terlalu dini, ya gue bilang terlalu dini. Dan yang siapanya Troy dia? Troy Dini. Dini. Ya. Yang gue baca ternyata kayaknya Milan agak-agak apa ya, kurang ajar juga sih. Dalam artian ini pelatih dipecat kalau dia kan dikontrak sampai 2027. Kalau dia tidak menyelesaikan tahun pertamanya, artinya dia hanya mendapatkan sepertiga dari gaji dia. Ditambah lagi sudah pasti dia akan hanya mendapatkan sepertiga gaji dia tanpa kompensasi kalau itu di bawah 6 bulan. Wow. Dan Desember ini adalah 6 bulan. Pas. Jadi kenapa dia nggak dipecatnya setelah Piala Super? Kan per 3 Januari mereka mainin Piala Super di Arab Saudi ya. Mereka main Piala Super, ketemu Juve di semifinal, sudah bukan sama Fonseca. Artinya AC Milan
terlepas dari beban mereka harus bayar gaji besar dia. Anjir, merki banget lo Milan. Dan hanya sepertiga yang dibayarkan, dan itu tertulis di klausul bahwa setelah dia tidak menyelesaikan 6 bulan dia tidak mendapatkan gaji penuh, hanya sepertiga. Itu kalau menurut gua agak-agak tega sih kalau kita bicara dari sisi teknis. Tadi Rizal sempat bilang pramusim, kalau gue sepakat sama Panji, pramusim bagus banget. Milan tuh one of the best yang mereka lakoni itu di pramusim. Tapi di situ masih bisa dibilang pemainnya cukup komplit ya. Maksudnya Saelemaekers masih ada di situ, dia nunjukin penampilan salah satu yang terbaik di situ, tapi justru dia dilengserkan atau disuruh pindah. Terus juga Kalulu juga pindah juga. Beberapa pemain tadi Rizal sebut ada Olivier Giroud, salah satu pengaruhnya tentunya di lini depan. Morata di beberapa pertandingan bisa nunjukin kualitasnya tapi tidak secara konsisten sepanjang musim. Rafael Leao juga not having his best season. Yang paling menonjol ya mungkin cuma Christian Pulisic sama Reinders sama kadang-kadang Loftus-Cheek ya ngasih memberikan beberapa impact. Kalau ngelihat materi pemain yang ada ya kayaknya sulit juga bagi dia untuk bisa mengimbangi. Ada 4 tim yang ada di atas. Kita bicara Inter udah nggak usah kita bicarain lah. Squadnya begitu lengkap. Lalu ada Juve yang menambah akuisisi pemain juga yang bagus-bagus juga. Koopmeiners, Nico Gonzalez, Douglas Luiz, termasuk si Kalulu yang pindah ke situ. Lalu kita bicara Napoli di bawah Conte juga dari sisi squad mungkin nggak menonjol banget tapi mereka solid as a unit sudah lama. Atalanta pun menunjukkan kualitas mereka solid juga karena mereka sudah lama bermain secara bersama. Sementara Milan terlalu banyak perubahan komposisi pemain, lini tengahnya tidak banyak tambahan. Ya mungkin tadi yang gue bilang cuma Reinders yang bisa gendong mereka di lini tengah, lini belakang juga masih banyak perubahan. Thiaw yang kadang-kadang dimainin, kadang-kadang Gabia, kadang-kadang Tomori, kadang-kadang dimainin juga. Pavlovic back tengah juga. Pavlovic juga. Jadi secara tim menurut gue emang sulit untuk bersaing di 4 besar. Kalau menargetkan Milan ada di 4 besar, ya jelas dengan skuad ini menurut gue sulit bagi AC Milan. Apakah karena ini dia di Depak? Apakah karena tadi faktor finansial yang gue bilang di awal, Milan nggak mau bayar dia gaji fullnya, makanya dia cuma dikasih sepertiga dari gajinya? Ya dia belum ada statement apa-apa dari Milan ataupun dari Fonseca-nya sendiri. Dan yang teganya, dia kan ngabarin bahwa dia dipecat tuh dari dalam mobil ya. Press conference ini ya, dadakan di mobil gitu. Di mobil, dicegat sama wartawan Sky, dan dia baru ngatain bahwa iya, gue udah bukan pelatih Milan lagi. Tidak ada resmi dari AC Milan ya sejauh ini. Tapi gue rasa itu ini sih indikasi kenapa dia 6 bulan benar-benar pas di 6 bulan dia dipecat, artinya Milan nggak yakin dia orang yang tepat untuk nyelesain musim ini sampai selesai gitu. Jadi oke lah, klausul udah terpenuhi 6 bulan pertama dia udah nyampe, langsung ambil keputusan sekarang aja. Gue rasa mereka nggak mau gambling nunggu sampai akhir musim, nunggu sampai keadaan membaik, karena terbukti Milan ada periode membaik ya sebenarnya. Ngalahin Inter juga ya Mas, setahu gue ngalahin Inter musim ini, ngalahin Madrid juga, tapi mereka nggak bisa mempertahankan konsistensi ketika lagi bagus itu di bulan periode Oktober kemarin. Jadi gue rasa ini udah sesuatu yang emang nggak terhindarkan bagi Milan dan juga Fonseca. Tapi ya itu, penggantinya pun gue juga kurang meyakinkan sih kalau penggantinya adalah Conceição sendiri, karena gue yakin ini bukan pelatih yang bisa mengangkat level Milan, apalagi berbicara untuk bisa nembus ke jajaran papan atas yang mana itu jaraknya ketat banget di area atas itu menurut gue. Atau mungkin karena faktor internal ruang ganti yang dia kan sempat juga punya itu tadi yang merotasi seorang Leao yang menjadi tulang punggungnya, terus Theo Hernandez bahkan juga pernah kena cadangan juga. Apakah memang itu secara dia ruang ganti nggak bisa megang, sehingga selain masalah duit tapi juga masalah dia nggak cukup untuk bisa megang ruang ganti dari Milan sendiri. Gua rasa walaupun itu sebenarnya dari sisi ego menurut gua nggak begitu besar ya, karena mainnya banyak mediocre sebenarnya. Iya, tapi itu berpengaruh sih, dimana musim ini gua harap ketika Leo dicadangkan, ketika dia main lagi itu bisa ngasih perubahan dari segi attitude dan juga dari segi performa lah. Tapi nyatanya nggak bisa, dan kelihatan para pemain juga ada beberapa gua rasa udah nggak terlalu mau berjuang buat dia lagi lah. Terbukti dalam beberapa pertandingan terakhir tuh ya istilahnya kegendong sama Reinders belakangan ini bahkan. Tapi gua rasa pemain-pemain pun juga udah nggak tahu nih arahnya bakal kemana lagi. Ya jelas gua rasa di titik ini nih manajemen yang menang dan pemain yang menang, karena gua nggak ngeliat ini pelatih yang bisa ngangkat level Milan lagi, dan pemain-pemain pun gua rasa butuh ide baru, karena gua masih suka gitu sama beberapa pemain Milan. Loftus-Cheek bisa diharapkan lah istilahnya Loftus-Cheek. Tapi ya kelasnya Loftus-Cheek bisa lah. Tapi emang Conceição pelatih yang tepat untuk bisa. Gua rasa 11-12 makanya. Fonseca, makanya kenapa lo harus gantiin Fonseca gitu loh. Kalau lo melihat, atau gua pribadi ngelihat Conceição belum ada di level yang bisa melakukan something secara signifikan gitu. Padahal kalau yang ngelihat dari gelagatnya kan Milan butuh something signifikan yang paling nggak bisa masukin balik mereka ke zona Liga Champion gitu. Tapi gue nggak ngelihat
ya Conceição adalah pelatih yang bisa melakukan itu gitu dengan skuad yang ada ya, karena gue ngeliat murni skuadnya betul-betul bukan skuad yang kompetitif untuk bisa menyaingi tim-tim yang ada di 4 besar. Ya karena secara kedalaman skuadnya memang ya inilah tebak muka, pasti nggak semuanya hafal ini bukan siapa kan. Tapi yang menarik kan juga justru hasil lawan Roma kemarin sebenarnya bukan menjadi penentu karena ketika dia sudah bernegosiasi dengan Conceição berarti sebenarnya sudah diputuskan dari minimal seminggu sebelum atau 2 minggu sebelum untuk akhirnya mencari pelatih baru dong berarti ini. Gua rasa itu jelas udah dipertimbangkan ya, dan itu tadi Mas Ardo Atau nunggu deal dulu baru akhirnya ya baru pecatnya ya tinggal nunggu dealnya dulu. Gua rasa itu relevan juga karena penggantinya pun juga di musim ini belum nanganin klub lagi kan setelah Baru dia deal putus yang Porto. lu sepertiga musim juga ya gitu. Biar selesai dulu. Saya dulu kayak gitu. Gue rasa itu udah dipertimbangkan lah, dan dengan skuad yang ada Conceição dianggap bisa menggantikan si Fonseca, tapi ya itu gambling yang layak diambil bagi gue untuk Milan karena musim mereka masih bisa diselamatkan menurut gue. Di Champions masih ada harapan banget mereka lolos langsung dari babak nggak perlu ikut playoff ya, karena itu masih terbuka, dan gue rasa kalau mau perubahan ya perubahan dari sekarang, nggak perlu nunggu sampai akhir musim bagi Mendingan Milan. Pioli kan Jal. Musim lalu, Iya. musim terakhir. Gerasa gerusuk yang penting juara liga. Ya kita lihat apakah keputusan ini akan menjadi blunder untuk manajemen Milan dengan kelanjutan tidak jelasnya milih pelatih, atau justru Conceição bisa menjadi pelatih yang tepat untuk membawa Milan minimal mengejar posisi 4 besar untuk akhir musim, Nes. Oke, ini kita udah ada saweran. Yang pertama dari Krisna, Rp80.000. Buat fans Liverpool, persiapan nabung untuk di bulan Mei, pertandingan terakhir di Anfield. Siap Wih. berangkat, gue gak kelihatan. Siap berangkat merayakan juara, berangkat ke Selalu. sana Liverpool ya. Oke, next dari Fadil, Rp50.000. Ya. Bang Panji, sholat dan waktu jaminan MU menang. Sholat lima waktu. Jaminan MU menang. Mana bisa begitu. Pemainnya. Manusia boleh berencana, Tuhan yang menentukan. Wih, Dalam Islam itu ada hablum minallah sama hablum minanas. Artinya? Hablum minallah itu urusan kita dengan atas. Hablum Takut salah. Takut salah. Ya kan orang tuh yang penting kan niatnya. Yang penting Panji niatnya. tuh udah ada niatnya tuh ada tiap kali ya dia. Masih taweran lagi ya, Dari Kalafiori Rp100.000. Nesa fresh, cantik terus. Panji ternyata mirip Saliba di live football coaching. Wah, lo belum lihat. Itu dengan dengkul cedera aja masih bisa main begini. Kalau udah gua kurus lebih jago lagi gua. Ini.